Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini kalian? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Jamal, Bu. Selain Jamal siapa? Jajang. Sontem. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Bentar ya anak-anak, ini laptopnya agak susah. Oh iya, ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Bahasa Indonesia, Bu. Gak tahu. Kita hari ini belajar tentang teks persuasi. Kalian tahu nggak persuasi itu apa? Persuasi. Ya benar. Teks mengajar. Selain mengajar, pengaruhi membaca ya. Iya, Bu. Oke, sebelum kita ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat menyimpulkan isi saran, terus ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal yang positif dalam media cetak. Media cetak itu seperti poster, terus iklan, dan lain-lain. Oke, yang pertama itu ada pengertian teks persuasi. Oke, Mbak Rati sama Mas Iqbal bisa dibaca? Mbak Rati terlebih dahulu. Pacaran itu, Bu. Persuasi Ada adalah gajian, Bu. jenis teks yang bertujuan untuk membujuk, mempengaruhi atau meyakinkan pembaca agar mengikuti pendapat
saja, tetapi membujuk atau mempengaruhi pembaca agar bertindak atau melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan oleh si penulis. Contohnya, penulis ini mengajak pembaca untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dengan memberikan alasan dan sebab akibatnya itu seperti apa. Itu merupakan teks persuasif. Contohnya itu seperti iklan, kampanye politik, poster, dan artikel. Oke, yang selanjutnya itu ada ciri-ciri teks persuasi. Ciri-ciri teks persuasi itu ada berapa? 4. Spidol ya? Mas Rizal tolong ambilkan spidol. Yang pertama itu apa? Berisi data dan fakta. Makasih. Informasi yang nyata atau bukti yang dibuktikan kebenarannya untuk menguatkan argumen dan meyakinkan pembaca. Terus yang kedua ada apa? Argumen harus meyakinkan pembaca. Yang kedua itu ada argumen harus meyakinkan pembaca. Nah, argumen di sini itu harus menjelaskan argumen yang disampaikan itu harus kuat, logis, dan masuk akal supaya pembaca itu terdorong untuk mengikuti ajakan si penulis. Terus yang ketiga ada berisi kata-kata bujukan. Nah, di sini itu teks persuasi ini kan berisi kata-kata bujukan. Tujuan utamanya itu kan mempengaruhi dan membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. Oke, Mbak Rati, jangan bukan sendiri ya. Coba Mbak Rati buatkan satu kata untuk argumen yang meyakinkan. Ya, kata-kata argumen yang meyakinkan. Ya, Bu, bisa aja duduknya, Bu. Oke, berarti jangan malu sendiri ya sama Sigal. Iya Bu, maaf ya Bu. Nah, berisi kata-kata bujukan. Di sini menggunakan kata-kata bujukan seperti ayo, mari, lakukanlah, waspadalah. Terus yang keempat itu ada menghindari konflik, dilakukan untuk mempertahankan pembaca. Nah, di sini tuh harus menggunakan bahasa yang sopan, halus, dan mudah dan membujuk supaya pembaca itu merasa nyaman dan mudah diyakinkan. Oke, tadi ciri-ciri teks persuasi itu ada berapa anak-anak? Yang pertama itu berisi
Argumen dari yang kita baca. Oke, yang ketiga Berisi kata-kata bujukan. Yang keempat Menghindari konflik. Oke. Selanjutnya ada struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi yang pertama itu ada pengenalan isu. Isu atau permasalahan yang akan dibahas atau bagian awal dari teks persuasi yang berisi masalah atau topik yang akan dibahas. Mas Dimas coba bacakan contohnya. Ya, pengenalan isu. Kamu dari tadi nggak memperhatikan ya? Struktur teks persuasi yang pertama pengenalan. Bacakan contohnya aja. Contohnya guys ya. Contoh, merokok masih menjadi kebiasaan banyak orang di Indonesia meskipun dampaknya sangat berbahaya bagi kesehatan. Oke, topik yang dibahas itu apa Mas Dimas? Persuasi teks. Kalau kita kan kita menghindari bahaya merokok itu tidak baik bagi kesehatan. Topik yang dibahas itu merokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan ya. Terus struktur yang kedua yaitu rangkaian argumen. Nah, di sini berisi opini penulis tentang isu yang akan dibahas. Nah, di sini itu menjelaskan fakta atau data yang sebenarnya untuk menguatkan argumen atau mendukung argumen. Coba Mbak Manda bacakan contohnya. Mandi orang perhatiin ini. Nggak kelihatan itu Bu. Maju, disuruh katanya mau maju Bu. Maju Mbak Manda. Maju. Terus. Dalam WHO disebutkan jika aktivitas merokok telah membunuh lebih dari 8 juta orang tiap tahunnya. Merokok tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga orang yang di sekitar kita. Yang ikhlas dong. Oke, yang selanjutnya itu struktur teks persuasi yang ketiga ada pernyataan ajakan untuk membujuk pembaca atau pendengar. Nah, teks persuasi ini kan membujuk atau mendengar ya. Jadi berisi kata-kata bujukan untuk membujuk pembaca melakukan sesuatu. Contohnya, ayo kita hentikan kebiasaan merokok mulai sekarang demi kehidupan yang lebih sehat dan masa depan yang lebih baik. Nah, itu merupakan pernyataan ajakan ayo kita merokok. Terus yang keempat itu ada penegasan kembali. Dan di sini itu menyampaikan fakta melalui kesimpulan, menguatkan kembali pendapat atau ajakan yang disampaikan sebelumnya. Coba Mbak Nadia baca. Mbak Nadia nih Bu, bacain terus sama ayah. Mbak Nadia. Yang mana Bu? Oh, nggak memperhatikan. Iya, ini nggak merhatiin Bu. HP-nya dipinta Bu. Enggak mengganggu kok. Contoh keempat. Contoh keempat tapi maka dari itu mari kita hentikan kebiasaan merokok demi kesehatan diri sendiri dan orang-orang tercinta. Mulailah hidup sehat sekarang juga. Oke, terima kasih. Semangat. Iya. Oke. Struktur teks persuasi itu ada berapa anak-anak? Yang pertama itu apa? Pengenalan isu. Yang kedua? Yang ketiga? Penegasan Yang kembali. kelima? Penegasan kembali. Iya. Paham ya? Contoh teks persuasi berupa poster ya. Coba Mbak Nana bacakan. Ayo buang sampah.
maju jangan kelihatan maju. Kecil sekali Bu. Posternya Bu. Depan Bu. Bu sama ajakan langsungnya. Jujur yang menarik perhatian. Poster ini menggunakan kata ayo dalam huruf besar dan warna merah. Ini berfungsi sebagai ajakan yang tegas dan menarik perhatian pembaca untuk melakukan aksi yang disarankan. Kedua, ada ajakan langsung atau kalimat imperatif. Kalimat buang nama. Ini adalah bentuk kalimat persuasif yang mengajak orang melakukan tindakan positif. Sobat Sofi bisa bacakan yang selanjutnya. Oh, Sophie gimana nih? Oh, Sophie maju. Itu loh. Empat. Atau manfaat. Poster dengan alasan utama membuang sampah di tempat penting yaitu dengan kalimat jadilah kebersihan untuk masa depan yang lebih sehat. Percaya bahwa menjaga kebersihan akan memberikan manfaat jangka panjang berupa lingkungan yang sehat. Dengan tempat sampah beruang sentral memberikan kesan positif dan menghibur, membuat pesan lebih mudah diingat. Simbol orang membuat sampah, membuang sampah, menegaskan tindakan yang diinginkan. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Oke, kesimpulan pada poster ini yaitu poster ini menggunakan kombinasi ajakan langsung, terus visual menarik untuk membujuk masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Yaitu merupakan contoh teks persuasi yang poster. Oke, sebelumnya ada yang belum paham mengenai teks persuasi? Paham. Selanjutnya ibu akan membagikan kelompok menjadi 4 atau 6 kelompok. Siap-siap. Udah Bu. Wih, Ini ada kecil. Bukan kelompok. Sekarang perwakilan kelompok bisa maju. Oke, Rizal kamu nggak mau? Rizal maju. Ayo Rizal. Rizal kelompok Dimas diwakilkan. Oke. Jika kalian ini ada bolong, ini ada itu ya, ada lubang, maaf. Bolongan. Ada bolong. Apa tuh? Lubang.
Hakiki Bu Hakiki. Hakiki mau maju. Nah, maju Bu. Oke, sudah mendapatkan berkas semua ya. Sekarang Ibu beri waktu untuk 5 menit. Sudah, Bu. Untuk 5 menit itu untuk apa? Perintahnya harus jelas. Itu beri waktu kalian 5 menit untuk apa? Oke, Ibu akan beri waktu kalian 5 menit untuk menganalisis seperti yang contoh teks poster di PPT ini ya. Temanya bebas, Bu. Bebas. Enggak. Ini. Oh, kayak itu ya. Sesuai kertasnya. Mas Ridi bisa ambilin ini. Yang mana Bu? Terserah ya. Terserah. Udah? Udah selesai? Udah. Sekarang perwakilan maju. 2 anak ya. Ayo siapa dulu? Dua. Hah? Iya, kami dari kelompok 1 mendapatkan Korupsi. berawal dari hal-hal kecil. Jadi judulnya itu korupsi berawal dari hal-hal kecil. Terus tujuan dari Mas Rifri itu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa korupsi itu dimulai dari hal-hal yang kecil, mendorong membaca berjujur dalam segala hal baik kecil maupun besar, dan mengajak mencegah korupsi sejak dini agar tidak menjadi budaya yang merugikan masyarakat luas. Terus pesannya ajakan untuk mencegah korupsi sejak kecil. Terus kalimat persuasinya, jangan biarkan ia tumbuh besar. Nih, jangan biarkan ia tumbuh besar. Terus kesimpulannya, poster ini secara efektif menggunakan kombinasi gambar simbolik, kalimat persuasi, dan ajakan langsung untuk mengingatkan pembaca bahwa korupsi harus dicegah sejak awal. Jadi kesimpulannya itu korupsi itu harus dicegah sejak awal, jangan diberikan ia tumbuh besar. Siap. 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 Ya, siap. Mari kita bantai. Siap. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kelompok yang belum maju bisa dilanjutkan ke minggu depan. Siap, Bu. Kesimpulan pada hari ini apa? Belajar tentang teks persuasi dulu. Belajar. Kesimpulan pada hari ini yaitu teks persuasi, teks yang bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk orang melakukan sesuatu. Ciri-ciri teks persuasi itu ada berapa, anak-anak? 4. Yang pertama, meyakinkan pembaca. Yang ketiga, yang keempat, oke, strukturnya itu ada berapa? 4. Yang pertama apa? Terus yang keempat,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Terima kasih.